Tetapi biasanya satu naskah teori itu memiliki fungsi sendiri di dalam memberikan penjelasan kepada bagaimana suatu prinsip-prinsip abstrak gitu yang umum itu berlaku. Nah, ini di dalam naskah yang dibagikan, kebetulan saya sangat akrab dengan naskah ini. Naskah ini adalah satu karya yang cukup berpengaruh pada kesempatan sekarang. Saking berpengaruhnya, itu ada satu naskah yang penting untuk melihat sebenarnya setelah periode waktu tertentu, naskah Theory of Access ini dia memiliki semacam pengaruh apa terhadap karya-karya tulis berikutnya. Nah, ini menarik. Tahun 2003 sampai tahun 2020 itu sekarang sudah berlangsung kurang lebih 17-18 tahun. Sedangkan kepada satu naskah yang dibahas, 15 tahun dianggap satu waktu yang cukup untuk melihat pengaruhnya terhadap karya tulis yang lain. Nah, karya tulis kedua nanti yang akan dibahas adalah karya tulis yang melihat bagaimana itu berpengaruh kepada teori ataupun teori ini berpengaruh kepada karya yang lain. Nah, Theory of Access ini dibuat setelah Jesse Ribot dan Nancy Peluso berinteraksi. Nah, asal mulanya dari teori akses ini bisa ditelusuri oleh buku yang dibuat oleh Nancy Peluso. Nancy Peluso ini adalah penulis buku Rich Forest Poor People, ini tentang resource control and resistance di Java, ya, in Java. Ini adalah satu buku yang buat kalangan peneliti mengenai sejarah hutan di negeri pasca kolonial seperti Indonesia, khususnya Jawa, ini menjadi buku pegangan pokok. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Hutan Kaya Rakyat Melarat. Nah, naskah ini penting memperlihatkan bagaimana perjuangan berbagai macam cara dari satu organisasi terbesar di dunia di dalam penguasaan tanah. 2,4 juta dari wilayah di Pulau Jawa itu dikuasai oleh satu perusahaan yang sekarang namanya Perhutani. Dulu sejarahnya ini adalah perusahaan yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial yang sejarah panjangnya sejak 1865 melalui satu undang-undang dan peraturan pemerintah ya, yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Nah, kemudian dia punya murid, Nancy Peluso punya murid namanya Jesse Ribot yang meneliti di Senegal. Senegal adalah negara di Afrika yang berbahasa Perancis, dan kebetulan dia menelitinya sesuatu yang juga dalam hubungan dengan hutan, tetapi hasil hutannya yang diambil oleh masyarakat itu adalah areng. Nah, jadi bagaimana rantai mulai dari areng itu rantai komoditas mulai dari areng itu dipanen sampai areng itu dipasarkan. Nah, ini membuat satu penelusuran bagaimana orang yang bekerja bisa mendapatkan akses di hutan, orang yang tidak bekerja tetapi menjadi pengumpul mempunyai akses terhadap areng yang diambil dari masyarakat, ya, dibeli dari masyarakat, kemudian pengumpul ini kemudian menjual kepada bandarnya ini kemudian mendapatkan suatu akses dengan cara membeli dan menjual lebih mahal lagi. Sehingga sebagai bandar dengan skala yang lebih besar, dia bisa mempunyai sesuatu keuntungan yang lebih besar. Nah, pertanyaannya bagaimana perbedaan-perbedaan manfaat yang didapat atas dasar hubungannya dengan areng ini, gitu. Nah, tentu masyarakat yang berada di hutan-hutan yang memanen pohon dan kemudian membuat areng itu berbeda bagaimana hubungan manfaatnya dengan masyarakat yang membeli dari petani hutan dan kemudian mengumpulkannya serta menjual lagi kepada bandar besar. Nah, bandar besar kemudian juga menjual ke kota. Jadi inilah yang membuat pertanyaan Jesse Ribot mengenai ada perbedaan kemampuan untuk memperoleh manfaat dari satu jenis komoditi tertentu. Nah, yang disebut sebagai akses ini adalah satu ability
to take benefit from their relation with natural resources. Nah, saya melihat naskah ini sangat penting untuk dipelajari di dalam kerangka reforma agraria perkotaan karena dia memberi basis teori yang otoritatif gitu, yang kita sering mempelajarinya itu teori dengan cara yang seperti menghafal. Jadi hafalan kita pergunakan, akhirnya kita uji keberlakuannya. Kalau kita jadi mahasiswa setidak-tidaknya harus diuji apakah dia cakap di dalam mempergunakan satu hipotesis tertentu yang diturunkan dari teori tertentu. Tentu kalau skripsi, tesis master, dan disertasi, kompleksitas daripada hipotesis itu berbeda-beda. Nah sekarang sering sekali kita itu sebenarnya diminta untuk menunjukkan kemampuan kita, yang kemampuan ini sebenarnya menjustifikasi teori, bukan membuat teori. Saya sengaja membedakan antara menjustifikasi teori dengan membuat teori, karena ini juga sesuatu yang penting buat kita di dalam melihat reforma agraria perkotaan. Ketika kita berada di dalam konteks of justification, maka sikap mental kita itu seperti kita hendak mempergunakan teori itu dan menguji keberlakuannya pada konteks yang baru. Nah, yang paling terakhir saya ingin sampaikan sedikit saja pengantar bahwa ini ada satu konteks of discovery. Jadi intinya itu adalah bagaimana teori itu dipahami sebagai kata kerja. Jadi kita lebih memperhatikan cara berteori dari permasalahan yang kita hadapi ini. Nah, di dalam masalah agraria perkotaan, saya merasa ini bagian kekosongan teori. Seringkali kita diberikan suatu argumen-argumen yang argumennya itu dipahami ya bukan dari konteks di mana kita meneliti, tetapi dari pandangan-pandangan yang sudah terlebih dahulu berada pada tingkat yang abstrak dan umum. Nah, sekarang justru kita terbalik. Kita berhadapan dengan kasus-kasus ya ketika kita punya tugas membangun naskah akademik, kita berhadapan dengan kasus-kasus yang mungkin bisa membantu kita untuk membuat teori. Bagaimana sebenarnya masalah-masalah orang miskin agar bisa mendapatkan peningkatan akses atau kemampuan di dalam mendapat manfaat dari teritori yang dia dapat hubung selama ini di dalam permukiman yang dia perjuangkan. Baik, itu aja pengantarnya. Kita nanti akan membahas theory of access dan mengunjungi theory of access ya. Ini yang kita lihat ya setelah 15 tahun dipublikasi, ini ada 1.600 publikasi yang mengutip naskah yang itu. Nah, bagaimana cara kita memahami pengaruhnya itu? Nah, saya ingin terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang mereview theory of access. Baru kemudian yang dikerjakan oleh Pak Oswar yang mereview bagaimana theory of access itu dikunjungi ulang ya oleh Rod Meyers dan Christian Hansen. Saya persilakan Peter Yoga ya yang membahas tentang theory of access. Ya, baru Pak, kemudian Rika juga theory of access ya. Baru kemudian Pak Oswar saya taruh di paling belakang karena ini yang membahas review lebih panjang. Saya persilakan Peter Yoga. Ya, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Share screen-nya bisa di-off dulu, Pak. Terima kasih untuk mengingatkan. Saya stop dulu. Sudah. Baik, terima kasih, Pak. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba menggambarkan hasil belajar saya untuk dalam membaca Theory of Access. Saya coba tampilkan dulu materinya. Saya share screen ya. Silakan. Oke, sebentar. Atau duluan yang teman-teman yang sudah siap, Pak. Saya sambil ngeberesin nih, kayaknya ada masalah sedikit di komputer saya. Rika, silakan. Mau ambil kesempatan duluan? Iya, boleh. Silakan. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, saya baru dikasih tahu, nggak tahu deh, saya baru dapat kabar jam 7 pagi, jadi sekitar 5 jam lalu. Saya nggak ada PowerPoint dan memang mungkin saya nggak akan bisa spend time untuk bikin PowerPoint.
Oke, Pak Fauzi, makasih atas pengantarnya ya, itu membantu sekali loh soal membaca teori, terus justifikasi teori, dan pentingnya teori akses ini dalam bidang ya yang bersangkutan. Oke, saya akan di sini saya ngasih katanya konsep ya, bukan teori. Mungkin konsep teori kita bisa bahas nanti. Jadi seperti yang tadi Pak Fauzi bilang, itu teori akses itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menarik keuntungan dari suatu sumber daya. Dalam makalah ini penekanannya adalah sumber daya alam, dan keuntungan itu berupa materi, orang, simbol, dan institusi. Teori akses melihat bahwa terdapat relasi antara aktor dengan berbagai macam besaran kekuasaan dalam penggunaan sumber daya, dan ini lebih luas daripada teori properti yang senternya pada kepemilikan dan biasanya diperoleh melalui hukum, adat, dan kesepakatan. Tujuan dari teori ini adalah untuk memahami dan memetakan lapisan dan jaringan kekuasaan dalam penggunaan sumber daya. Bagaimana mekanismenya, prosesnya, dan apa hubungan sosial yang dimiliki para aktor tersebut. Secara teori, oke, itu yang saya dapat dari situ. Terus yang kedua, berikutnya. Dalam teori ini, yang jadi pilar utama adalah kekuatan dan kekuasaan. Setiap aktor yang terlibat dalam penggunaan sumber daya adalah orang yang punya hak kepemilikan, mungkin tadi seperti dibilang Pak Fauzi, perhutani, dan yang memelihara. Ini di sini tadi yang seperti dideskripsikan sebagai broker, penada, dan sebagainya. Jadi mereka itu semuanya punya kekuatan yang bisa diukur dalam bentuk materi, kultur, dan bisa menjadi mata uang yang berlaku dalam jejaring kekuasaan. Untuk itu juga harus secara politik bersifat ekonomis. Nah, ini yang saya ini sebenarnya bacanya agak susah karena ini bukan nggak akrab dengan saya. Jadi yang saya dapat itu adalah Ribot dan Peluso. Jadi membicarakan pertarungan para aktor mendapatkan sumber daya, lalu bagaimana para aktor untuk mendapatkan akses. Jadi mereka dua akademis ini membagi aktor ke dalam yang tadi yang punya dan yang memelihara. Jadi apa sih? Maintain dan yang satu lagi. Jadi ini seperti pembagian Marx dalam kelas pemilik dan pekerja. Mirip seperti itu. Tapi di sini kepemilikan masalahnya adalah buat Ribot dan Peluso yang memiliki bukan berarti kelas pemilik. Yang memelihara. Jadi ada semacam jadi yang memiliki bisa jadi yang memelihara, tapi bisa jadi juga itu dimiliki oleh satu atau dua atau tiga pihak, dan itu tergantung pada besaran kekuasaannya. Jadi yang mau dibilang adalah bahwa pembagian kelas itu nggak sesimpel ada kelas pemodal dan kelas bekerja, tapi macam-macam besaran kekuasaan yang bisa dilihat. Oke. Makalah ini jadi ini kalau saya ambil langsung, makalah ini menganjurkan tahapan dalam analisa teori aksis dimulai dari identifikasi keuntungan sumber daya, lalu kepada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Tahapannya mungkin pertama adalah identifikasi dan pemetaan aliran kepentingan keuntungan tertentu. Dua, identifikasi mekanisme, yaitu cara, proses, dan hubungan di mana aktor-aktor yang berbeda terlihat untuk meraih, mengontrol, dan merawat aliran keuntungan tersebut dan distribusinya. Dan tiga, analisa terhadap hubungan kekuasaan yang mendasari mekanisme tersebut. Secara menyeluruh,
Teori ini ingin mengatasi ambiguitas status kepemilikan properti seperti yang biasanya ditemui pada kepemilikan tanah adat, bahwa legalitas kepemilikan tidak selalu mempengaruhi besaran kekuatan dalam mendapatkan akses kepada sumber daya. Dalam praktiknya, yang legal dan ilegal dilakukan untuk memperebutkan akses, termasuk oleh aparatur negara yang sering dicontohkan dengan tindakan korupsi. Teori ini tidak bermaksud untuk menihilkan legalitas kepemilikan dan hak-hak legal lainnya, tapi dengan secara sejajar ingin memposisikan yang legal dan ilegal dalam memahami jejaring kekuasaan. Itu aja. Terima kasih. Oke, Rika. Terima kasih. Saya mencatat butir-butir yang disampaikan tadi. Saya mau cek dulu Peter Yoga sudah selesai dengan problem teknisnya. Sudah, Monggo, Pak. silakan. Ya. Malah sekarang kayaknya saya bisa nih, saya share aja. Lanjut. Tadi kayaknya ada masalah sedikit di saya nih. Ya, fotonya udah kelihatan ya Pak, Bapak Ibu Ini sekalian foto. Foto apa ya? ya? Ini saya mulai dengan foto dulu. Ini ada ruko, ada bangunan, belakang ada perumahan, di tengah-tengah ini ada sebuah kondisi di mana ada nanti saya akan kaitkan dengan hasil bacaan saya perihal mengenai teori of access tadi. Saya menggunakan ini sebagai ilustrasi, sebagai contoh. Jadi ini bicara tentang yang sebelah kiri ini bangunan formal semua dan pasti legal formal. Kiri kanannya legal formal, belakang perumahan yang disebut sebagai property rights, hak-hak legal seperti ini yang biasa dibicarakan. Nah, ini ada bagian yang sebetulnya tidak ada status legalnya, tapi juga bisa dibilang sebetulnya ilegal, tapi dilegalkan oleh sebuah keadaan di mana akhirnya bisa digunakan sebagai tempat untuk kaki lima bagi kepentingan-kepentingan di sekitar buat karyawan dan sebagainya. Oke, saya tutup. Saya coba akan mulai dengan hasil bacaan saya tentang teori of access tadi. Nah, teori of access ini ditulis tadi seperti Pak Puji sudah sampaikan sebagai naskah penting tentang yang berkaitan dengan akses ya. Jadi ada beberapa kata kunci ini saya sudah tulis di ini. Tapi yang menarik dari hasil bacaan saya adalah bahwa Jesse Seribot dan Nancy Lee Peluso ingin menyampaikan bahwa pengertian akses ini bagaimana di suatu kondisi masyarakat terutama menggunakan atau memanfaatkan dan menjaring keuntungan ya, kesanggupan atau kemampuan untuk mengelola sebuah keadaan lalu menghasilkan keuntungan-keuntungan. Meskipun ada beberapa catatan pada naskah tadi mengatakan bahwa tidak semuanya dan belum tentu juga dalam kondisi konteks tersebut legal. Tapi juga di satu sisi itu tidak bisa disebut sebagai ilegal juga. Karena ada kondisi-kondisi yang disepakati di antara jejaring-jejaring atau menggunakan bahasa pada naskah ini web of access atau bundles of power. Jadi ada terjadi kesepakatan. Supaya nanti diskusinya mungkin habis ini lebih berkembang, saya akan ambil poin-poinnya saja, saya nggak akan bacakan semua. Yang pasti dari hasil pembacaan saya pada naskah ini, saya mendapatkan sebuah pemahaman baru bahwa tentang akses tadi, ini nggak bicara tentang jalan ya, seperti mungkin yang umumnya saya pribadi ketahui. Jadi akses itu kan seringkali berkaitan dengan mungkin transportasi atau linkage atau keterhubungan antar satu hal dengan yang lainnya, berkaitan dengan jalan dan transportasi lah. Tapi dalam naskah ini nggak membicarakan itu, tapi bagaimana kemampuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan lewat serangkaian mekanisme-mekanisme yang dicoba dijelaskan oleh penulis naskah ini. Saya mencoba mencari tahu juga terutama Jesse Seribo-nya ini siapa. Ternyata background-nya kan dari geografi, jadi sudut pandangnya mungkin tampaknya juga jadi menarik ya, melihatnya menjadi angle-nya jadi lebih semakin luas, seperti yang naskah ini ingin sampaikan.
beberapa mekanisme tentang akses tadi atau bagaimana memahami sebuah akses atas ability to have benefit itu bisa dicapai lewat beberapa hal atau ada mekanisme-mekanisme yang terjadi, yaitu ada legal access, ada illegal access, ada structural and rational mechanism of access. Nah, saya coba jelaskan yang deskripsikan yang structural dan relational mechanism of access. Ada beberapa hal yang perlu yang disampaikan oleh kedua penulis sih, yaitu bagaimana akses tadi menjadi sebuah keuntungan atau keunggulan atau bisa diperoleh atau bisa tercipta atau terbentuk itu jikalau ada akses terhadap teknologi, kapital, pasar, akses pekerja dan peluang, otorita, terakhir akses identitas sosial dan akses negosiasi relasi sosial. Dia penulis pada naskah ini banyak memberikan contoh-contoh banyak kejadian yang ada di saya lihat ada di Jawa, Kalimantan, dan ada yang di Thailand juga. Real bagaimana kasus-kasus di kehutanan ya, dan di daerah-daerah mineral atau tambang. Tapi memang tidak memberi petunjuk tentang adanya kejadian-kejadian pada perkotaan yang diskusi naskah akademik ini hendak tuju. Jadi mungkin dari sini kita bisa melihat bagaimana melihat kota. Makanya tadi saya pakai contoh ilustrasi untuk melihat sebuah kemungkinan. Nah, di kota juga banyak hal-hal kan, ada hal yang teori properti kan kita bicara tentang rights ya, tentang rights, terus kemudian kesepakatan-kesepakatan kultural, yang adat dan lain sebagainya lah. Yang di kota itu juga sebetulnya ada juga, cuman mungkin tidak terlihat dan terbaca dengan jelas. Makanya seperti tadi Pak Toji juga sampaikan, banyak akhirnya bagaimana membuat regulasi-regulasi itu tidak berdasarkan teori, tapi dari hanya sekedar pandangan-pandangan umum saja. Nah, mungkin dari baca naskah ini, kita bisa melihat dan mungkin mengembangkan kemungkinan-kemungkinan lain untuk melihat bagaimana landasan teori tentang hal ini bisa dilihat pada kota juga. Nah, dengan contoh yang tadi saya ingin gambarkan, kembali sebentar ke sini. Tapi intinya tadi gambarnya Pak yang tadi bagaimana melihat, saya lihat kayaknya di Jakarta, dalam konteks Jakarta dan kota-kota besar juga banyak kan terjadi ada area-area yang kosong itu ya, sebetulnya punya landasan hak dan hukum regulasi, tapi seringkali diakses dan menghasilkan sebuah keuntungan pada bagian-bagian yang sebetulnya tidak ada dasar legalnya. Nah, ini kelihatannya justifikasi atas teori Jesse Sherwood saya lihat terjadi sih di kota juga. Itu aja sih Pak yang ingin saya sampaikan. Oke. Saya masih ada masalah tetap dengan Zoom saya nggak tahu. Sudah selesai. Tapi itu aja Pak. Ya, makasih Pak. Gambarmu tampil di sini. Ya. Ada ya Pak ya. Tapi saya bingung. Saya keluar dulu sebentar Pak ya. Kayaknya agak ngaco di saya nih. Saya nggak bisa ngelihat presentasi saya juga soalnya. Saya keluar dulu Pak. Ya, makasih Pak. Makasih. Baik, saya terima kasih kepada Peter Yoga yang punya cara sendiri di bagian awal menunjukkan problematik antara properti sama akses ya. Dan saya kira itu yang paling penting, pembedaan yang paling penting. Orang nggak akan bisa berteori apabila tidak melakukan suatu pembedaan konseptual, dan itu yang paling basic ya. Saya mau persilakan Pak Oswar untuk menyajikan kembali bacaannya terhadap naskah yang mereview bagaimana pengaruh theory of access ini, ya, naskah itu 15 tahun yang lalu, sehingga dia menjadi demikian cukup penting untuk dipertimbangkan sebagai rujukan untuk membahas masalah reforma agraria perkotaan. Mangga, Pak Oswar. Saya izin ini Pak, punten izin share. Mangga, silakan. Punya saya mana? Sudah kelihatan Pak ya? Mulai. Belum ya. Kelihatan tapi sudah mulai. Ini sudah kelihatan. Sudah kan? Ya. Ya, silakan. Nggak familiar Pak, biasanya lewat operator soalnya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Pak ya? Bagus, bersih. Waalaikumsalam. Saya ini merasa salah milih ini makalah. Saya pikir
topik makalah kedua ini lebih ringan, ternyata jauh lebih susah daripada makalah yang pertama gitu. Jadi Iya, salah ini Pak, kompleksitasnya. salah nembak. Karena di sini ternyata yang dibahas banyak teori Pak. Kalau yang tadi itu cuma satu teori, di sini ada 6 atau 7 teori yang bikin saya bingung. Karena kebetulan bukan bidang saya juga sih latar belakangnya. Tapi intinya begini, ada 2 orang yang namanya Myers dan Hansen yang berusaha melihat kembali makalah tadi yang terkait dengan teori akses. Kenapa dia berusaha melihat kembali? Karena ternyata makalah ini dikutip oleh 1.600 makalah yang lain dalam waktu sekitar 15 tahun kayaknya, kan dia tahun yang lalu, 15-16 tahun yang lalu. Jadi menurut Myers dan Hansen ini sangat menarik dan dia ingin melihat, menariknya adalah dia hebat nih. Dia kumpulkan hampir seluruh makalah tersebut, tapi kemudian dia kategorikan ke dalam beberapa kategori. Tetapi akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa dari 1.600 itu ternyata cuma sekitar di bawah 100 saja yang sebenarnya betul-betul mengutip dan menggunakan teori ini dengan sebenar-benarnya. Yang lain dangkal aja Pak, kayak kita aja biasanya kan main taruh aja di daftar pustaka walaupun cuma definisinya aja. Nah, sebagian besar makalah yang mengutip mereka ini cuma definisinya saja, dalamnya sih nggak diapa-apain. Tetapi dari di bawah 100-an makalah itu dia kemudian mengambil beberapa hal dan ini akan saya coba ceritakan di sini. Walaupun terus terang aja nih Pak Oci, ini masih bingung saya sampai sekarang. Tetapi saya coba Pak ya. Ya, silakan. Apa yang saya pahami gitu. Jadi ini udah bukan bidangnya bahasa Inggris pula. Gitu. Nah, jadi seperti saya ceritakan tadi, tinjauan ini kemudian saya nggak akan cerita secara khusus mengenai apa yang terjadi dengan makalah tersebut, tapi lebih menarik adalah penulisnya ini, 2 orang ini melakukan tinjauan dibandingkan dengan beberapa teori yang sudah ada. Yang pertama, dia membandingkan dengan 3 teori yang rada-rada mirip dan banyak dibahas di dalam makalah-makalah tadi, dan dicoba bahkan kemudian dikawinkan antara teori-teorinya. Maka dia mencoba melihat ini. Ada 3 teori di sini, yaitu pertama kerangka hak, yang kedua ada namanya pendekatan penghidupan berkelanjutan atau mata pencarian berkelanjutan. Kemudian ada powers of exclusion. Saya agak susah menerjemahkan, saya nggak tahu istilahnya. Saya bilangnya penghindaran. Mungkin sebenarnya saya mau menuliskan kekuasaan pendepakan, tapi nggak enak nulis pendepakan gitu. Tapi saya tulis saja penghindaran. Kemudian juga dikaitkan dengan beberapa konsep atau teori dalam ilmu sosial, yaitu gender, materiality, saya nggak ngerti dalam bahasa Indonesia apa, saya tulis aja materialitas. Kemudian mengenai properti dan kewenangan, serta yang terakhir mengenai kekuasaan. Nah, jadi ada 2 bagian besar yang akan dibahas ini, dibandingkan dengan teori yang lain, sesama teori, dan dibandingkan dengan konsep-konsep atau bukan teori, konsep-konsep ilmu sosial yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, saya sudah jelaskan tadi mengenai bagaimana kemudian dari 1.600 itu cuma di bawah 100 saja yang betul-betul menggunakan bukunya Theory of Access ini secara ilmiah gitu. Yang lain sih cuma sekedar naruh namanya saja. Nah, teori akses saya lewatin saja karena ini tadi sudah dibahas. Saya cuma taruh sini biar saya tidak bolak-balik lihat materi yang pertama. Nah, bagian pertama dicerita mengenai teori akses dan kaitannya dengan kerangka teoritis yang lain. Nah, ini menarik walaupun ini Pak Oci saya nggak terlalu nangkep beberapa hal, tetapi saya coba tulis di sini. Yang pertama itu teori akses dan kerangka hak atau the entitlement framework. Saya nggak tahu terjemahannya benar apa tidak, tetapi saya menuliskan kerangka hak. Jadi Amartya Sen katanya pada tahun 81 itu dia mengembangkan analisis ini berdasarkan pada pengamatan empiris dia ketika dia melihat di suatu lokasi, kalau nggak salah Saire apa di mana, itu banyak orang kekurangan makanan pada saat produksi makanan berlebih. Nah, ini nih menarik menurut dia. Jadi dia melihat kenapa ada orang kekurangan makanan pada saat produksi makanan berlebih. Nah, kemudian dia sampai kepada konsepnya. Dia mengatakan
konsep haknya dia mengatakan ada 3 hal yang dia perkenalkan, yaitu endowments yang saya sebut dengan saya terima sebagai sumbangan, kemudian entitlement yang saya terjemahkan sebagai hak, dan kemudian capabilities ya, tunggu saya ini agak tertutup, saya naikin dulu. Nah, kapabilitas atau kemampuan. Nah, jadi dia mengatakan 3 hal ini sebenarnya yang merupakan teorinya dia. Nah, jadi contohnya begini, lahan sama tenaga kerja itu dia kayak sumbangan katanya. Dia kita endowments, kita mendapatkan lahan mungkin dari warisan dari mana, dan tenaga kerja kita sebagai tenaga kerja misalnya dia seperti itu. Kemudian kita mempunyai kemampuan. Dalam hal ini adalah kapasitas melakukan hal yang berharga. Nah, dalam konteks kapasitas ini kita bisa menjadi sesuatu atau bisa melakukan sesuatu. Dia mengatakan itu. Yang berdasarkan karakteristik ekonomi, sosial, dan personal. Nah, kemudian itu teorinya dia. Nah, itu dikaitkan dengan teori akses ya tadi. Ada kemampuan. Jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berharga. Ini mirip-mirip sama teori akses. Tetapi ada kritik utama terhadap teori ini. Karena kemudian teori ini menutup kekuatan yang non-legal. Ekstra legal dan ilegal. Saya nggak tahu gimana menjelaskan non-legal, ekstra legal, dan ilegal. Jadi kalau di teori akses kan ya dengan segala cara itu dilakukan. Sepanjang bisa dilakukan. Kalau di sini dibatasi hanya hal yang legal yang bisa dilakukan untuk memperoleh sesuatu barang. Nah, itu yang berbedanya dengan teori akses. Pemahaman saya seperti itu. Nah, itulah kemudian ada 3 orang, Leh, Merz, dan Schoon, yang menyarankan pendekatan ini diperluas. Jadi mencakup hal legal formal atau hal yang legal formal yang disebut dengan keberagaman legal atau legal pluralism. Saya juga tidak terlalu ngerti ini, tetapi intinya mungkin hal-hal yang ilegal tadi itu sebenarnya bisa dilegalkan dengan cara mungkin disepakati atau apapun namanya. Nah, itu tadi yang disebut dengan pendekatan hak yang diperluas. Kemudian bagaimana dengan Ribot dan Peluso? Ternyata Ribot dan Peluso ini penulis teori akses itu di dalam tulis makalahnya yang pertama itu dia tidak menuliskan mengenai teorinya teorinya Sen ini, walaupun sebenarnya mereka secara teori berdekatan, hanya dalam catatan kaki dan tidak ada upaya untuk menjelaskan bagaimana bedanya dan bagaimana persamaan antara teori dia dengan teorinya si Sen ini. Jadi itu kira-kira. Nah, kemudian walaupun kemudian tulisan-tulisan yang ada itu yang 1.600 ratusan 100 tadi itu berusaha menggabungkan, tetapi sepertinya sulit dipahami penggabungannya. Itu pemahaman saya mengenai bagian yang pertama ini. Kemudian ada lagi di dalam makalah ini dibandingkan antara teori akses dan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Nah, apa yang disebut dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan? Nah, ini sudah dikenal sebenarnya 10 tahun sebelum teori akses ini keluar. Dia mencakup 5 komponen sebenarnya. Jadi ada sumber daya penghidupan atau modal yang kemudian dimediasi oleh ada lembaga, kemudian ada strategi, kemudian ada hasilnya juga, hasil penghidupan tersebut, dan ada konteksnya. Konteksnya itu adalah kerentanan. Nah, saya tidak terlalu jelaskan mengenai seperti apa, tetapi ada konteks kerentanan karena kemudian sepertinya konteks kerentanan ini yang menjadi inti daripada teori teori penghidupan ini. Kemudian teori ini juga tidak dikutip dalam teori akses, tetapi Ribot menggunakan istilah lain. Dia menggunakan istilah modal sosial. Jadi dia nggak menggunakan penghidupan, tetapi dia menyebutnya modal sosial yang begini, dia menggunakan istilah lain sebagai pengganti modal sosial yang disebut dengan identitas atau status sosial atau hubungan sosial sebagai kunci utama akses. Jadi akses itu dipengaruhi oleh identitas, status sosial, dan hubungan sosial. Yang sebenarnya 3 ini itu sebenarnya modal sosial yang kira-kira mirip dengan penghidupan sebenarnya. Itu yang membuat kedua teori ini sebenarnya mirip. Tapi berbeda di dalam bagaimana mereka mengistilahkan. Kemudian teori akses juga menggunakan konteks kerentanan. Nah, ini juga salah satu hal yang mendekatkan mereka di dalam konteks teori. Tetapi kemudian
kritik utama terhadap teori SLA ini adalah tidak terlalu menggunakan dimensi kekuasaan. Kalaupun ada, hanya sebagai di permukaan saja, tidak betul-betul kemudian digunakan sebagai teori. Dan hal yang mendasar lagi, penghidupan ini menggunakan unit analisisnya rumah tangga. Kelemahannya adalah rumah tangga itu dianggap homogen, padahal sebenarnya rumah tangga itu kan tidak homogen. Ada bermacam karakter sosial yang ada di situ. Nah, ini kemudian yang berbeda dengan teori akses. Teori akses ini dalam konteks tertentu dia membedakan berbagai karakter sosial yang ada. Hal yang ketiga yang terkait juga dengan teori akses adalah ini tadi, powers of exclusion. Saya tidak tahu atau gimana benernya, mungkin saya tadi mau menggunakan kekuasaan pendepakan, tapi nggak enak nulisnya. Jadi saya tulis saja penghindaran. Nah, ini dikarang oleh Hall, Hills, dan Lee. Nah, dia berbeda dengan teori akses. Kalau akses itu memberi peluang untuk memperoleh manfaat, kalau ini malah menjadikan orang susah untuk mendapatkan atau terhalangi untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. Jadi bertolak belakang daripada teori akses. Tetapi sebenarnya di dalam konteks tertentu katanya akses itu diperoleh ketika orang lain tidak dapat akses. Nah, itu katanya. Dan itu ada istilah inclusion, artinya kita semuanya dapat akses karena ada orang lain nggak dapat akses. Nah, jadi sebenarnya teori ini ya saling sebenarnya to some extent dia kayak satu koin dengan dua sisi yang berbeda. Nah, sehingga kemudian dia mengatakan ada 3 tipe sebenarnya penghindaran ini. Yang pertama, bagaimana mempertahankan akses. Yang kedua, bagaimana menghilangkan akses dari dari user. Kemudian cara ketiga adalah bagaimana menghindarkan masyarakat yang kekurangan akses untuk memperoleh akses. Nah, itu tadi, memberi manfaat maksudnya. Ini kira-kira sebenarnya mirip dengan idenya teori akses yang menggunakan idiom memperoleh, to get benefit, mempertahankan, maintain, dan mengendalikan, to control, akses. Itu dalam teori akses. Jadi ini kemiripannya itu sebenarnya, walaupun keduanya bertolak belakang. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang saya nggak jelaskan caranya, tapi ini intinya adalah dijelaskan tipe pertama itu seperti apa, tipe kedua seperti apa tadi, tipe ketiga seperti apa. Kemudian Hall, Hills, dan Lee ini menyatakan ada 4 kekuasaan penghindaran sebenarnya. Ada 4 kekuasaan yang bisa membuat terjadi penghindaran atau pendepakan tadi yang saya sebut, yaitu regulasi. Dalam arti, ya kalau di dalam akses diperkenankan, kalau dalam ini regulasi itu tidak memperkenankan orang untuk mendapatkan akses. Nah, itu bertolak belakang. Kekuatan, nah kekuatan tadi bukannya untuk mendapatkan, tapi kekuatan untuk membuat orang tidak mempunyai akses. Sama dengan pasar juga, pasar itu harganya menjadi tinggi sehingga orang tidak bisa juga mendapatkan akses. Kemudian keabsahannya, nah dalam arti ini apa namanya ya, disebutkan tadi saya agak lupa seperti apa, tetapi intinya kekuasaan yang sah itu membawa kita, disebutkan sih, saya tidak terlalu ngerti nih, disebutkan bahwa kekuasaan sah itu membawa kita dari perspektif kekuasaan struktural atau neo-Marxis ke pandangan yang lebih pasca struktural. Ini mungkin saya butuh penjelasan, nanti saya tidak terlalu mengerti seperti apa, tetapi intinya tadi, ada 4 hal itu sebenarnya sama dengan teori akses, tapi bertolak belakang, persis bertolak belakang. Jadi menggunakan 4 hal yang sama, tetapi untuk hal yang bertolak belakang. Kemudian saya bagian lainnya yang dijelaskan oleh buku ini, ada makalah ini adalah bagaimana kemudian teori akses ini terkait dengan konsep-konsep utama dalam ilmu sosial. Yang pertama kemudian disebutkan mengenai gender. Tetapi dalam gender ini tidak terlalu banyak hal yang dijelaskan, cuma dikatakan bahwa dalam salah satu contoh di Uganda, wanita itu kemudian terbataskan aksesnya oleh hal-hal yang disebut dengan teknologi, lembaga formal, pengetahuan, informasi, biaya pemakaian air, dan kontribusi negara. Yang kira-kira ini adalah sebenarnya juga dibahas dalam teori akses. Jadi itu kira-kira dia ingin menggambarkan bahwa walaupun tidak terlalu ada hubungan yang langsung sepertinya antara akses dan gender, pembahasannya tidak langsung, tetapi disebutkan bahwa hal-hal ini kira-kira sama dengan yang terjadi dalam teori akses.
gender itu lebih banyak dijelaskan melalui teori feminis. Sepertinya itu yang dikatakan di sini. Dan itu lebih bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan gender. Kemudian ada disebut dengan teori akses dan materialitas. Nah, di sini materialitas ini disebut sebagai sifat materi. Itu katanya mempunyai pengaruh penting terhadap akses. Jadi dikatakan bahwa pelaku atau actors itu mempengaruhi sesuatu, things. Dan sesuatu itu yang ingin kita dapatkan manfaatnya juga mempengaruhi pelaku dan hubungan pelaku. Sehingga teori akses ini membutuhkan pertimbangan karakteristik geofisik. Jadi artinya geografis, dipengaruhi oleh geografis seperti lokasi dan jarak. Kemudian kondisi fisik juga mempengaruhi akses terhadap sesuatu. Dan ini sesuai dengan materialitas ini yang mengatakan bahwa sebenarnya materialitas ini itu bahkan dapat merupakan sebuah tindakan mitigasi bagi akses. Jadi saya tidak terlalu dapat gambaran seperti apa, tapi intinya digambarkan bahwa materialitas ini kira-kira seperti dengan karakteristik geofisik yang dijelaskan di dalam teori akses. Kemudian ada teori akses, properti, dan kewenangan. Ini kira-kira intinya adalah bagaimana kemudian digambarkan walaupun properti itu bagian dari akses, tetapi ada zona abu-abu antara akses dan properti ini. Jadi dia saling bertumpang sebab properti itu mungkin atau tidak mungkin atau tidak mewujud menjadi kemampuan memperoleh manfaat. Jadi katanya hak itu ya kadang-kadang tidak terwujud menjadi manfaat gitu. Di lain pihak akses juga mungkin atau juga mungkin juga tidak dihasilkan dari properti. Jadi dia mengatakan ada bagian abu-abu yang tidak terlalu dijelaskan sebenarnya. Nah, kemudian ada dijelaskan juga di sini ada hubungan timbal balik antara properti dan authority yang kemudian mendorong dialog di dalam teori akses untuk menjangkau gagasan pembentukan negara. Nah, ini saya tidak terlalu ngerti, tapi intinya bagaimana kemudian properti sama kewenangan itu keluar jauh ke suatu kondisi di mana sampai kepada gagasan pembentukan negara atau state building atau sumber kewenangan politik dan bagaimana kemunculan dan lenyapnya. Nah, ini yang saya coba memahami dan saya tidak terlalu paham seperti apa, tapi saya tuliskan di sini. Karena itu kira-kira yang juga dijelaskan di dalam makalah ini. Kemudian ada mengenai teori akses dan kekuasaan. Saya pikir ini ya betul-betul sesuai dengan teori akses karena jelas di dalam teori akses itu kekuasaan itu menjadi tulang punggungnya daripada teori akses. Kesimpulan, kontribusi utama dari teori akses dikatakan oleh penulis kedua penulis ini adalah yang pertama dia berhasil menggeser konsep secara mendasar daripada fokus kepada hak kemudian berubah dengan menunjukkan mekanisme masyarakat memperoleh mempertahankan dan mengendalikan akses sebagai tambahan terhadap properti. Jadi properti itu selain hak, dia ada hal yang lain, kemampuan kita untuk memperoleh, mempertahankan dan mengendalikan. Itu katanya kontribusi utama daripada teori akses. Kemudian dari pengalaman membaca banyak makalah itu dikatakan bahwa teori akses ini memberikan mahasiswa dan siswa itu kerangka yang bermanfaat untuk menganalisis dan mengatur data empiris dari berbagai bidang, mulai dari politik aborsi sampai kemudian sumber daya alam. Sehingga teori akses ini secara jelas menunjukkan kelenturan, fleksibilitasnya, dan kemudahan dalam pelaksanaan. Jadi dia bukan saja teori, dia sudah terbukti bisa ditunjukkan di lapangan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian tadi saya sebutkan juga kesimpulan ini sekali lagi bahwa ternyata tidak banyak yang kemudian menggunakan teorinya akses ini di dalam makalah itu secara benar. Banyakan hanya kemudian tempelan-tempelan nempel aja biar mungkin makalahnya jadi kelihatan berbobot karena ada teori akses di dalamnya. Kemudian
Yang lain saya pikir saya sudah sebutkan di atas sebenarnya, ini pengulangan aja apa yang saya jelaskan sebelumnya, tetapi kemudian penulis makalah ini mengatakan bahwa teori ini telah sangat memengaruhi teori sosial melalui beragam literatur yang memanfaatkannya, dan sampai sekarang bertambah terus setiap tahun katanya, kan itu bisa dicek di Google Scholar juga bisa kita lihat berapa pertambahan kutipan-kutipan terhadap sebuah makalah. Tapi ada yang menarik, penulis ini tiba-tiba, saya nggak tahu kenapa, di bagian kesimpulan tiba-tiba menambahkan bahwa teori itu dibagi dua katanya, kerangka penjelasan, explanatory, dan penyelidikan atau heuristik. Kemudian dia mengatakan teori akses ini lebih bentuk penyelidikan yang menyediakan seperangkat konsep, definisi, pengembangan manfaat, mempertahankan dan mengendalikan akses, mekanismenya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur analisis empiris. Saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba menjelaskan ini bagian akhir, kenapa nggak di bagian atas gitu. Dan ini tiba-tiba, dan saya nggak tahu konteksnya apa, dia tiba-tiba seperti ini. Tetapi kemudian dia menutup mengatakan semua sumbangan penulisnya, dia sebagai penulis menyumbangkan gambaran bagaimana kemudian mahasiswa menggunakan teori ini di dalam makalah-makalahnya. Yang ini juga tentunya memberi gambaran bagaimana pengaruh teori akses. Ini kira-kira Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, walaupun terus terang saya masih banyak hal yang saya belum terlalu nangkap di dalam konteks makalah ini. Demikian Pak Oji. Terima kasih. Terima kasih Pak Oswar. Para hadirin sekalian, saya ingin memberikan semacam pandangan dulu agar cara untuk mengunyah bacaan ini itu lebih mudah. Nah, itu dulu. Jadi saya terima kasih Pak Oswar berani mengambil resiko, ya, karena ini sesuatu yang jarang sekali kita masuk ke dalam dunia teori. Dan teori akses adalah sepanjang pengalaman saya itu bagus dijadiin, karena orang yang membuat teori of access ini kebetulan saya kenal dua-duanya. Nancy Peluso itu guru saya, dosen saya. Yesti Ribu itu kolega saya. Jadi di dalam konteks mengenali bagaimana asal-usul, bagaimana cara mereka bekerja, kemudian mempergunakannya, saya cukup akrab. Nah, karena itu, buat teman-teman yang tidak memiliki basis pengalaman untuk memahami, maka akan ada satu kesulitan yang berbeda. Saya ingin membantu supaya teman-teman yang nggak punya pengalaman personal cukup baik mengunyahnya. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan satu matriks. Jadi matriks ini mungkin bisa membantu. Mana matriksnya? Belum kelihatan. Oke, dapat sudah. Apakah bisa kelihatan matriks saya ini? Matriks analitik yang mulai Bisa, dari Pak. konkret, abstrak, spesifik, general. Oke. Nah, sering kita salah paham, kita anggap yang spesifik dan yang konkret ini sama. Sesungguhnya ini dua entitas yang beda. Jadi konkret itu pasangannya abstrak, spesifik itu pasangannya general atau khusus ke umum. Proses dari konkret ke abstrak itu namanya abstraksi, dari spesifik ke general itu namanya generalisasi. Nah, teori itu letaknya antara yang abstrak sama yang general ketemu di sini. Nah, kita membicarakan di sini. Seringkali kita sekali ketemu itu di peristiwa, di sini, di konkret sama spesifik. Jadi apa yang disampaikan sama Yoga itu konkret dan spesifik sekali. Di tempat itu, di ruang itu. Ya. Dia ditarik secara general oleh
Yoga mengatakan bahwa bangunan yang sebelah kanan itu wujud dari properti. Sedangkan bangunan yang di tengah, ruang di mana para pedagang, itu adalah ruang akses. Nah, itu dia mengambil dari spesifik ke general. Proses di mana dia lihat seperti itu banyak sekali. Ya, kaki lima yang bekerja di antara dua buah gedung. Itu artinya proses generalisasi. Tetapi teori tidak bisa dihasilkan dengan generalisasi. Teori dihasilkan dari konkret ke abstrak. Namanya abstraksi. Nah, jadi saya ingin teman-teman memperhatikan bahwa naskah seperti Theory of Access letaknya itu dia sudah pula abstrak, itu dia umum berlakunya. Dia letaknya di sini. Yang kalau diletakkan di dalam kuadran, nah ini saya pakai matris kuadran. Ya. Ini konkret abstrak, spesifik general, itu di sini letaknya. Istilah-istilah seperti tadi agak salah Pak Oswar ya, punten. Itu bukan pembentukan negara, itu adalah state formation maksudnya. Jadi itu proses bagaimana negara itu mendapatkan proses pengukuhannya melalui hubungan-hubungan yang sedang dibangun oleh negara itu. Hukum gitu ya, ketaatan atau perlawanan dari rakyat itu bagian dari proses pembentukan negara. Negara bukan sesuatu yang entitas sudah jadi, tetapi negara itu sedang berproses ya. Dan pembentukan bagaimana negara itu ada di dalam warganya, negara ada di dalam warganya. Jadi itu negara harus diinternalisir. Gitu. Nah, proses menginternalisir itu berkaitan sama ketaatan dan perlawanan. Nah, itu bisa melalui orang patuh konstitusi, orang itu patuh dengan apa karena hak dapatnya dari hukum, ya hukum ada administrasinya, administrasi itu mengeluarkan sertifikat gitu oleh pihak yang berotoritas. Nah, ini sesuatu yang contoh bagaimana satu konsepnya itu abstrak dan umum. Sedangkan yang konkret ini kejadian konflik tanah, kejadian ada pembangunan infrastruktur, ya, ada umpamanya pendudukan tanah-tanah oleh rakyat atas tanah Eigendom yang dibikin melalui hak atas tanah yang dahulu dikenal sebagai Eigendom Indonesia, gitu. Jadi bentrokan-bentrokan penggusuran itu semua konkret sekali. Nah, kita itu mengalami satu kesulitan karena naskahnya si Peluso sama J.C. Ribo itu ada di tingkat sini. Nah, dengan begitu saya ingin mengatakan bahwa bersedialah untuk kalau kata mekanisme makannya sapi itu memamah biak. Jadi naskah ini harus dikunyah berkali-kali sehingga bisa dapatkan apa istilahnya tuh saripatinya. Nah, itu juga bisa dibantu mendapatkannya dengan membaca terus naskah-naskah yang diikutinya. Jadi yang dibahas Pak Oswar ini mengapa saya sebut pakai istilah berani? Karena naskah ini secara asal usul dibuat setelah membaca ke 100 naskah yang menempatkan Theory of Access itu dalam posisi yang mendalam. Nah, sehingga ketika dibahas bersama-sama teori yang lain, teori entitlement, seperti yang dibikin Amartya Sen, si pembahasnya itu ya, si Meyer sama Hansen ini selain membaca ke 100 naskah itu, dia juga sudah fasih membandingkan dengan karya-karya Amartya Sen yang prinsipnya itu adalah antara hak sama juga akses dibedakan. Nah, jadi ada beberapa istilah yang terpaksa harus saya ulang penjelasannya karena supaya nanti akurat di dalam memberikan penjelasannya. Yang pertama itu perihal apa yang dibedakan Amartya Sen antara endowment, entitlement, dan capability. Jadi saya lebih suka menerjemahkan endowment itu dengan bawaan, Pak Oswar.
Jadi bukan sumbangan, bawaan. Jadi kalau seseorang mendapatkan warisan itu artinya bawaannya dia. Tapi juga ini bukan sekedar dalam arti warisan, tapi juga artinya itu adalah tadi dihubungkan dengan materialitas fisik ya. Jadi kalau orang yang tinggal di pantai, dia bawaannya itu nggak bisa mengkapling laut tuh nggak bisa. Dia adalah hubungan dengan air itu sebagai materialitas ya, sebagai materialitas yang sifatnya bukan stok. Karena air mengalir. Ya, di muara dia akan mengenali bahwa ketika musim hujan yang terjadi adalah dari sungai masuk ke dalam. Tapi pada musim kemarau yang terbalik, yang terjadi adalah air dari laut masuk ke dalam sungai. Muara itu. Nah, ini mengakibatkan perbedaan ikan yang ada di dalam muara yang dia panen. Itu artinya dia punya suatu endowment atau bawaan dari alamnya yang memberikan kemungkinan dia memperoleh manfaat ataupun sebaliknya. Memperoleh lawannya manfaat itu adalah, saya juga punya kesulitan seperti yang dialami Pak Uswar. Saya lebih baik menggunakan kata eksklusi. Eksklusi ini adalah lawannya akses. Exclusion. Jadi kalau akses itu adalah ability to take benefit from natural resources ataupun yang lain gitu, ya, kemampuan untuk mendapat manfaat. Kalau eksklusi itu adalah kemampuan untuk menghilangkan orang lain mendapat manfaat. Jadi kalau pakai istilah lain di dalam kasus-kasus tertentu itu namanya penggusuran umpamanya. Itu dalam kasus penggusuran salah satu bentuk konkret dari eksklusi. Nah, sedangkan entitlement itu memang sesuatu yang menunjukkan bahwa dia secara formal berhak. Gitu. Nah, dalam kasus dengan orang kelaparan di dalam kenyataan kelimpahan makanan, ya karena orang itu nggak punya uang, karena orang itu bukan hubungan pemilik, jadi secara hukum dia tidak berhubungan dengan kepemilikan terhadap makanan yang ada di gudang, maka ketika dia ambil makanan itu dia dianggap pencuri. Itu dia nggak entitled. Tapi kalau dia dikasih uang, dia entitled untuk membeli. Kalau dia dikasih hak ya bahwa ada suatu beras untuk orang miskin, maka dia akan diberikan dalam jumlah uang tertentu ya, atau jumlah beras tertentu, maka dia punya hak untuk mendapatkan beras itu. Nah, sedangkan capabilities itu adalah kemampuan-kemampuan yang dipunyai untuk mendapatkan manfaat atas sumber daya itu. Gitu. Jadi kalau orang yang lahir dan tinggal di satu pinggir sungai seperti yang tadi saya contohkan dengan muara, maka dia dengan sendirinya mendapat manfaat lebih mudah gitu dari ikan-ikan yang berasal dari muara. Baik itu pada saat air datang dari hulu ke muara atau air dari laut dari masuk ke dalam muara. Nah, itu dia punya capabilities tertentu dan itu ada hubungan dengan kelembagaan dan seterusnya. Nah, jadi tiap-tiap teori itu memiliki satu peristilahan tersendiri gitu, yang peristilahan itu kadang-kala perlu kita tangkap ya. Di satu adalah tempat asal-usul teori itu mengeluarkan konsep tersebut. Yang kedua, pada saat dia dipakai. Dia bisa melintasi batas-batas ruang dan waktunya. Gitu. Dan yang ketiga, dengan membedakannya dengan konsep di dalam teori yang lain, maka dia akan memperoleh sesuatu yang namanya clarity atau kejelasan. Nah, saya senang sekali ya dengan cara seperti ini, karena dengan begitu kita akan memperoleh clarity atau kejelasan tentang bagaimana ability to take benefit from atau kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari ini itu menjadi pegangan kita untuk melihat bagaimana orang miskin di perkotaan, ini seperti yang dikatakan sama Yoga tadi ya, sama juga dikatakan sama Rika Febriani ya. Rika tadi menurut saya cakep di dalam menjelaskan urutan-urutan theory of access ya. Jadi ada mekanisme-mekanisme orang miskin yang tidak memiliki basis legal atas wilayah di Jakarta, tapi dia bisa mendapatkan manfaat. Dan itu karena ruang dan waktu. Nah, saya rasa
Theory of access ini sangat berguna untuk melihat ya bagaimana orang miskin ini dia memanfaatkan akses tanpa basis legalitas tertentu. Dan tugasnya reforma agraria perkotaan itu punya problem karena orang lain atau pihak lain, bisa perusahaan, bisa pemegang izin-izin dari pemerintah daerah, bisa berasal dari hak-hak yang terdahulu didapat melalui sistem hukum kolonial gitu. Dia bisa punya hak tapi nggak punya akses. Ya, seperti kasus yang di Marina, ya, seperti Pertamina yang punya klaim atas wilayah yang ada di Tanah Merah, gitu. Dia merasa punya hak dan ada bukti-bukti yang dia pertunjukkan untuk menjustifikasi bahwa dia punya hak di situ. Tapi dia nggak bisa melakukan akses, nggak bisa memanfaatkan. Justru penduduk yang memanfaatkan. Nah, sekarang reforma agraria perkotaan berusaha menemukan bagaimana orang yang miskin tidak memiliki hak tetapi memiliki akses dapat memperoleh tenurial security, keamanan pemanfaatannya mereka gitu. Itu caranya gimana? Nah, seperti contoh di akuarium kemarin ya. Itu menarik gitu karena itu seperti dikatakan oleh Rika ya. Ini bukan cuma satu jenis, tapi berbagai macam jenis. Itu legalitasnya itu adalah tanahnya aset Pemda. Tapi kok ya sekarang dibikin oleh Pemda untuk orang miskin yang mantan mereka tergusur. Nah, ini menarik sekali melihat perbedaan-perbedaan atau perbedaan posisi itu. Nah, saya rasa dengan mencontohkan hal tersebut, saya bermaksud menstimulasi supaya kita bisa panen dari percakapan kita ini. Saya mau persilahkan ya teman-teman untuk terlebih dahulu meminta klarifikasi apabila ada hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan. Tapi kemudian nanti setelah klarifikasi selesai, saya ingin mendapatkan panen dari teman-teman yang lain. Saya persilakan kalau mau ada yang klarifikasi dulu. Halo. Kalau enggak, boleh langsung pada yang mau panen. Jadi sebenarnya manfaat apa yang didapatkan dari membaca naskahnya, kemudian dipakai untuk naskah akademik kita. Boleh, saya mau bertanya dulu, Pak. Peter, silakan. Kan proses belajar ini menghasilkan perenungan bagi saya pribadi. Oh, bagus. Terus? Karena saya di dalam posisi memang sedang menempatkan diri untuk belajar lah. Jadi ini ada banyak hal baru saya temui di dua kali pertemuan ini. Terutama di pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan pertama Jakarta Konteks, tulisan Pak Abidin Kusno sih masih melekat sih dengan saya secara pribadi. Nah, saya mau tanya sedikit Pak Oji soal perihal mengenai contoh yang tadi saya gambarkan ya, atau contoh yang saya ambil foto itu kebetulan dekat rumah. Itu mewakili, karena dia potret, dia mewakili banyak hal yang saya duga itu adalah sebuah petunjuk adanya implementasi dalam konteks perkotaan ya, bahwa ada sekelompok orang-orang yang bersepakat, kemudian karena menurut teori akses juga dikatakan bahwa kelompok-kelompok sosial itu juga memegang peran untuk mengambil suatu posisi mendapatkan sebuah manfaat, benefit. Nah, dalam konteks yang tadi itu, contoh yang saya tadi perlihatkan itu, menurut Pak Oji, kira-kira lekat nggak ya dengan teori akses yang saya coba untuk pahami bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan itu dari resources, dari sumber-sumber itu tidak melulu bicara tentang natural resources, tapi juga atas konteks legal property rights-nya. Jadi dalam konteks kota kan saya ngelihatnya seperti itu.
Jadi ada kemungkinan yang sebetulnya karena JCC Reboot juga memberikan petunjuk bahwa banyak konflik bisa memunculkan konflik, tapi selain mendapatkan manfaat di sebuah keadaan di mana yang sebetulnya tidak ada justifikasi property rights-nya gitu. Dan itu yang saya lihat yang foto yang tadi saya gambarkan yang sebagai ilustrasi tadi, menurut Pak Oji sendiri tepat nggak ya atau benar nggak ya kira-kira justifikasi atas teori akses tadi juga sebetulnya tampak terjadi di ruang-ruang perkotaan pada kota besar di Indonesia, dan saya nggak tahu kalau di tempat lain. Ya, terima kasih Pak Oji. Iya, lagi-lagi saya senang dengan pertanyaan ini karena unit ya yang diangkat oleh oleh Peter ini itu adalah konkret dan spesifik ya. Jadi konkret itu secara material ada di situ gitu, bisa dilihat ya, dan spesifik itu ruang dan waktunya pas diikat oleh, kalau pakai geografi tadi ada koordinatnya itu tempat itu. Nah jadi dia sebagai yang spesifik dan konkret tentu bisa dihadapkan dengan konsep-konsep yang abstrak dan umum dan berlaku umum yang ada di teori. Tentu nanti akan ketemu bahwa yang diberlakukan di teori itu lebih luas karena dia lebih umum dan lebih abstrak karena dia tidak konkret gitu. Sedangkan pada kejadian, pada peristiwa itu konkret. Nah, sekarang kalau kita mau berada di antaranya, maka kita bertanya mengenai mekanisme, ya ini yang berada di antaranya. Nah, sering sekali mekanisme itu penting sekali untuk didapat hubungan antara konkret sama abstrak atau spesifik sama general. Jadi pertanyaannya begini kalau mekanisme itu. Apa sih yang memungkinkan para penjual makanan yang memakai gerobak itu berada di tempat itu? Nah, kalau ditanya, oh ternyata dia sewa ya. Sewa berapa sebulan? 100.000 ternyata satu hari. Untuk satu lokasi itu. Jadi bagi berapa? Dibagi ada, tadi saya ngeliat ada berapa? 4 atau 5 gitu. Dibagi 5, oh begitu. Jadi 100.000 satu hari. Jadi sewa-menyewa itu adalah satu cara dari orang yang tidak memiliki property right di situ, tetapi mendapat manfaat dia dari property right orang lain. Oh begitu ternyata. Jadi itu satu hal yang penting untuk kita lihat mekanismenya. Tadi ditanyain juga, oh kalau gitu kalau orang-orang miskin nggak punya tanah, tapi dia duduk di tanah orang yang punya property right itu, maka dia apa itu namanya, mekanisme apa ya? Oh itu namanya okupasi. Tapi itu kalau tanahnya bukan tanah milik orang tertentu atau badan usaha tertentu, tapi tanahnya tanah negara bebas gimana? Oh ada istilah tanah negara bebas. Oh maksudnya apa itu? Itu satu konsep di dalam Undang-Undang Kolonial ya, Agraris Act 1870 yang memberikan satu dasar bahwa kalau nggak bisa dimiliki, nggak ada bukti-bukti kepemilikannya, maka itu tanah negara, dan tanah negara yang tidak dimiliki dan dimanfaatkan oleh satu kelompok penduduk, maka itu disebut tanah negara bebas. Tapi kalau tanah negara ada masyarakatnya, itu berarti tanah negara tidak bebas. Loh, kalau gitu proses tanah negara bebas menjadi tanah negara tidak bebas, itu mekanismenya apa? Wah, itu kemudian menjadi sangat menarik untuk menyelidiki secara spesifik dan konkret sejarah bagaimana orang itu menduduki tempat itu. Nah, jadi saya dengan sendirinya pada saat sekarang itu menggerakkan bahwa cara kita untuk memahami yang konkret itu berdasar pada konsep-konsep yang ada pada teori. Jadi kalau kita pakai teorinya akses, maka dengan mudah kita bisa mengkategorikan mana-mana yang bersifat hak berbasiskan legalitas tertentu, mana-mana yang tidak berdasarkan legalitas tertentu tapi mampu mendapatkan manfaat dari situ. Nah, mekanismenya apa untuk mendapatkan manfaat di atas wilayah itu? Nah, itu penting itu. Itu akses bukan hanya kepada wilayah, akses bisa juga kepada akses terhadap air yang ada di situ. Nah, tentu kita beda antara tanah yang di situ dan air. Apakah dia kalau punya di tanah itu sumber air untuk dipakai berdagangnya dari mana ya? Apakah dia diberikan hibah atau dibolehkan untuk mendapatkan manfaat atas air pump yang dibayar oleh ruko sebelahnya?
Nah, itu kan juga satu transaksi sendiri. Apakah dia transaksinya secara sosial aja karena dia sudah baik, minta seember 2 ember untuk cuci piringnya, itu dibolehkan. Nah, itu lain lagi dengan sewa menyewa. Nah, itu hubungannya karena hubungan ketetanggaan, maka diperbolehkan walaupun dengan resiko, karena itu adalah air pump, maka si pemegang meteran pump akan membayar lebih banyak atas dasar tindakan membolehkan mengambil air dari keran yang diberikan kepada mereka yang berdagang tadi. Jadi selalu bisa itu dipakai dari yang abstrak dan general ke masalah yang spesifik sama konkret. Itu jawaban saya, Yoga. Saya sekarang ingin mengingatkan, kita sudah 8:30, jadi ada 30 menit untuk panen apa saja yang bisa kita peroleh. Saya mau persilahkan kepada teman-teman yang baik tadi yang membuat sajian ataupun teman-teman para pendengar yang hadir pada webinar ini. Saya persilakan yang mau panen. Saya mau tanya, Ya. Ini maksudnya panen tuh gimana ya? Oh, panen gimana? Gini. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Gini, kita tuh mau bikin naskah akademik untuk 21 kasus. Ya. Naskah akademik itu kasusnya konkret-konkret. Nah, sekarang kita membicarakan memilih naskah yang akan dibahas di dalam forum ini untuk dipakai, gitu, untuk dipakai. Menjelaskan jadi yang sekarang kita lakukan apa? Ketika Anda bilang panen itu, jadi kita harus apa? Panen itu maksudnya harus apa? Harus dari bahan bacaan ini, butir-butir apa yang dapat dipakai atau dirujuk atau dimanfaatkan untuk para pembuat naskah akademik yang memperhatikan keadaan di 21 kampung dan keadaan Jakarta lebih luas. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin Pak, karena tadi kita mulainya 19.15, jadi waktu 15 menit jika masih ada yang mau bertanya, Pak. Mangga, silakan. Kepada para peserta, mungkin dipersilakan jika masih ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Kalau tidak ada, mungkin saya mau kasih kesempatan kepada para peserta yang baru bergabung. Jadi sebenarnya minggu lalu kita udah melakukan perkenalan, cuma ada beberapa peserta yang baru masuk, seperti Ibu Ani. Mungkin bisa perkenalan dulu, Bu, nama, instansi, dan motivasi mengikuti diskusi pandemik ini. Silakan Ibu Ani nyalakan video dan mic-nya. Halo Ibu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Ani dari Kelurahan Rawa Barat Selatan, Koja, Jakarta Utara. Oke, terima kasih Ani. Sama-sama. Mangga, silakan. Mohon maaf, ini suami saya aja ya yang mendampingi saya. Oke, ada yang mau memberikan satu saran dari bacaan ini, kita kurang lebih dapat mengambil manfaat apa untuk membahas mengenai situasi kampung-kampung yang 21 tempat yang mau kita tulis naskah akademiknya itu ya. Saya tahu bahwa kampung-kampung ini adalah kampung-kampung yang ditunjuk oleh peraturan gubernur ya,
karena ada keperluan penataan kampung. Saya persilakan, Pak Uswar. Ya, Pak. Jadi saya kan pegawai negeri nih. Ya, Pak. Teori yang saya baca ini terus terang saya baru minggu lalu aja tahu bahwa ada teori akses. Artinya saya yakin betul mungkin 99,99% pegawai negeri itu enggak pernah dengar ini dan enggak paham. Walaupun secara kenyataannya di lapangan kita tahu persis ini sebenarnya teori akses itu kita hadapin sehari-hari gitu. Bagaimana ya orang miskin yang tidak punya hak tetapi dia bisa tinggal di situ ternyata karena itu diokupasi tanahnya oleh preman-preman, kan itu kan juga bisa dijelaskan oleh teori akses. Nah, sehingga menurut saya sebenarnya ketika kita mau menulis naskah akademik, dari titik awal kita sekarang ini ada namanya kesenjangan menurut saya antara para birokrat ini dengan apa-apa yang mau dituliskan. Nah, sehingga dari pemikiran saya naskah akademik ini juga harus juga kira-kira sesuatu yang bisa diterjemahkan secara mudah menjadi sebuah kebijakan publik gitu. Karena kadang-kadang naskah akademik itu kan terlalu akademik sampai kemudian si yang namanya pegawai negeri ini birokrat ini ya kesulitan untuk kata Bapak tadi memamahnya itu sulit banget gitu. Sehingga menjadi tidak efektif. Naskah akademiknya menjadi tidak efektif karena kemudian terlalu akademik ketika dituliskan dalam bentuk legal tulisan dalam bentuk kebijakan gitu. Itu aja Pak, saya pengalaman saya menunjukkan seperti itu. Kadang-kadang naskah akademik itu menjadi loncat ketika dia menjadi kebijakan publik, dia menjadi suatu loncatan yang tidak dipahami oleh para birokrat. Itu aja Pak, kira-kira intinya. Penting sekali nih Pak Uswar. Saya merasa Pak Mukhtar, itu mikrofonnya dengan speakernya kayaknya ada konflik. Profesor, ganggu sebentar. Nama saya Mukhtar dari Tanah Merah. Saya Mukhtar. RW. Ya, alhamdulillah dalam konsep SKGUP yaitu penataan dalam kampung kawasan di RW 9 khususnya, ada dua akses yang kami dapat. Yang pertama, kami lagi menjalani tentang akses ekonomi. Alhamdulillah di seluruh Tanah Merah khususnya di RW 09 kami diberikan izin usaha mikro kecil untuk penguatan di aset ekonominya. Alhamdulillah sudah terrealisasi di Kampung Tanah Merah. Pada intinya penataan kawasan kami di RW 9 memang luasan kami di RW 9 itu sekitar 6,2 hektar, ditempati 12 RT ya, dari RT 1 sampai dengan RT 12 dengan jumlah penduduk itu sekitar 1.300 kakak ya, jiwanya hampir 4.000. Dan kemarin kita sudah dipersilkan melalui Perpres nomor 86 bahwa kita sudah dipetakan dan sudah ada nomor induk bidangnya. Nah, yang kami harapkan di sini bahwa penataan kampung kami ini belum sampai saat ini kita belum terrealisasi, bahkan kami sudah diikut sertakan di dalam CAP, Community Action Plan. Apakah nanti di naskah akademisi naskah ini akan disinkronkan dengan usulan-usulan warga pada waktu konsultan turun di wilayah kami? Mungkin begitu, Prof. Akan disinkronisasi atau bagaimana tentang penataan di kampung? Mungkin itu Pak Prof. Oke, Mangga. Silakan kepada yang lain, nanti akan saya bahas selanjutnya. Saya persilakan. Ada? Oke. Jadi kalau tidak ada, saya ingin mengambil
kesempatan ini untuk pertama menjelaskan dulu ya, panggilan profesor buat saya itu suatu, anggap saja sebagai suatu doa. Saya mengajar di Fakultas Psikologi Unpad ya, dan saya belum mendapatkan posisi profesor itu. Nah, tapi banyak orang yang menggunakan itu untuk membuat saya punya rasa dan kurang cocok dengan posisi formalnya. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai apa yang disampaikan sama Pak Muhtar ya. Jadi Pak Muhtar itu betul sekali ya. Jadi segi akses, bagaimana cara memformalisasi akses itu tidak selalu dengan hak atas tanah. Jadi formalisasi akses itu dapat merupakan bagian dari cara pemerintah provinsi gitu umpamanya menyediakan layanan infrastruktur ya, yang itu dalam hal ini sarana dan prasarana dasar diberikan melalui cara yang dikenalkan di pemerintahan DKI masa sekarang namanya Community Action Plan ya, perencanaan untuk di kampung-kampung itu untuk prasarana dasar oleh komunitas dan bersama konsultan. Setelah itu baru ada Community Implementation Program, yang itu CIP istilahkannya. Jadi itu juga adalah suatu jenis akses yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk dan melihat bahwa pemerintah DKI ini bukan sesuatu yang tunggal sebagai suatu organisasi negara. Jadi pemerintah DKI dengan legalitas yang ada di dalam kewenangannya, maka dia bisa memberikan satu program layanan kepada warganya. Ini berbeda halnya dengan kewenangannya Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan kepastian status tanah atas wilayah tersebut gitu. Jadi itu yang disebut sebagai adanya tadi Pak Oswar menyebut suatu istilah yang di dalam naskah Theory of Access itu disebut sebagai legal pluralism. Ini kemajmukan jenis hukum yang mengatur hal-hal yang berbeda. Jadi pengaturan itu diberikan oleh pemerintah provinsi daerah DKI, tetapi ada lagi pengaturannya yang di pemerintahan pusat di Badan Pertanahan Nasional, dan itu mengatur hal yang berbeda dan bisa saling berhubungan satu sama lain atau bisa saling koeksistensi aja. Koeksistensi itu maksudnya hadir dalam satu cara yang bersamaan. Nah, ini nanti akan dibahas di dalam naskah akademik yang akan dikenai ke wilayah Tanah Merah sudah pasti. Ya, saya sendiri melihat bahwa ini sesuatu yang penting. Bagaimana cara masyarakat ini punya akses pemanfaatan yang itu berasal dari berbagai macam kelembagaan yang berbeda-beda di pemerintahan. Saya juga membuka kesempatan buat teman-teman yang lain untuk mengambil manfaat dari kutipan-kutipan. Jadi mungkin kalau ada kutipan-kutipan yang penting untuk diperhatikan dari naskah ini, itu juga bisa disampaikan. Pak Fauzi, Amira, ini Amira. Ya, terima kasih banyak Pak. Dari tadi saya mengikuti diskusinya dan sebenarnya ini membuka refleksi pribadi bagi saya karena kebetulan memang karena background saya dari spatial scholar, dari arsitektur, maka mungkin kami terlalu terbiasa mengkaitkan sesuatu dengan materialitis ya Pak. Hal yang bersifat material. Namun kemudian tadi saya ingat dari pernyataan dari beberapa kalimat terakhir yang disebut oleh Pak Oswar bahwa teori akses ini bisa menjadi seperti analytical framework. Dia bisa kemudian dipakai untuk melihat mengenai politik aborsi dan teman-temannya, dan bagi saya ini adalah sebuah landasan yang sangat baik untuk melihat topik-topik selanjutnya dalam sekelompok bacaan-bacaan di pandemi di minggu-minggu sebelumnya, karena kemudian di dalam kepala saya muncul pertanyaan barang apa saja atau kemudian network apa saja ataupun kultur apa saja yang berhak yang harus kita analisa dengan framework akses ini. Apakah memang
semua hal di muka bumi ini, maksudnya baik secara material, baik pun secara network ataupun sumber daya, semuanya memang semuanya bisa dilihat dalam kacamata akses ini, atau kemudian ada batasan-batasan tertentu yang kemudian memang itu memunculkan pertanyaan tersendiri dalam kepala saya. Terima kasih, Pak. Ada yang mau bantu menjawab? Gini, ini masalah yang pertanyaan Amira ini sesuatu yang daya terap suatu teori gitu. Jadi daya terap pada kondisi seperti apa teori of access ini dapat dipakai. Nah, gitu kurang lebih kalau saya rumuskan pertanyaannya kembali ya, Amira ya. Iya, betul, Pak. Sebaliknya, pada kondisi apa dia tidak layak dipakai? Nah, itu yang jauh lebih sulit itu ini menjawabnya, Amira. Begini, itu memerlukan review yang seperti dilakukan oleh dua orang ini, Myers sama Hansen ini. Jadi dia baiknya, apalagi sekarang kita punya suatu kesempatan dengan Google Scholar ya. Ini mungkin sesuatu alat yang bagi orang yang hidup di dalam dunia akademik ya, berbeda dengan orang yang hidup di dalam bukan di dalam dunia akademik. Ada terlampau banyak naskah yang sebenarnya telah diseleksi oleh Google Scholar melalui entry kata yang kita bisa taruh di situ. Jadi theory of access itu bisa kita lihat keampuhannya pada ruang lingkup apa saja gitu, dan belum ampuh ataupun mungkin juga memang tumpul gitu untuk dipakai di tempat lain. Nah, tentu itu jawaban empiris yang belum bisa saya jawab sendiri gitu. Apakah umpamanya ada teman saya ya jurusannya hukum internasional. Apakah teori akses bisa dipakai di dalam soal perebutan privatisasi ruang angkasa dalam kaitannya dengan keberadaan satelit komunikasi? Wow, itu kan sesuatu yang si pembuatnya aja belum tentu kebayang gitu, bahwa dia dengan latar belakang forest sebagai wilayah ekosistem tempat dia membangun teorinya gitu. Sekarang mau dipakai teori itu ketika digeneralisir dan dibikin menjadi abstrak, itu hendak dipakai pada ruang angkasa yang pertarungannya lain sendiri. Ya, ini pertarungannya antara negara-negara yang hendak menaruh satelit komunikasi di dalam ruang angkasa, dan sekarang udah menjadi hal yang menjadi perebutan gitu. Dan tentu sulit itu dijawabnya. Jadi saya ingin mengatakan dengan ibarat yang jauh sekali gitu, itu jauh sekali. Itu setiap teori itu punya daya berlakunya masing-masing. Dan lebih baik daya berlaku untuk suatu ruang dan waktu tertentu itu kita lihat keampuhannya dari teori itu, dan sebaliknya kemandulan dari teori itu sebagai suatu pekerjaan akademik tersendiri. Nah, karena itu saya kira reputasi teori ini justru diletakkan dari apa yang tadi dibahas oleh Pak Oswar. Ya, kita bisa belajar dari cara-cara berbagai macam orang menerapkannya. Nah, kita belum sampai ke situ sebenarnya. Jadi lebih baik pertanyaan saya tadi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan manfaatnya dari teori ini untuk kampung-kampung yang kita bahas di naskah-naskah akademik ini. Dan saya memilihkan membaca ini karena saya yakin terlebih dahulu bahwa ini ada banyak gunanya. Oke Pak, terima kasih. Saya persilakan yang lain. Kita masih punya waktu 10 menit lagi ya. Sampai jam 9. Pak Oswar? Halo Pak. Saya Rosa Pak. Tapi maaf, ternyata nama saya di sini, Pak Oswar salah Pak. Pak Oji, saya mau panggil Pak Oji. Oke, makanya saya bingung. Saya Rosa, tapi maaf Ya, saya ternyata Rosa. belum mengganti nama di sini, saya pakai akunnya Reforma Agraria.
Silakan Rita. Mungkin kalau tadi panen, tapi saya bukan bermaksud untuk memanen, cuman ingin menyampaikan apa yang saya coba dapat dari hasil diskusi yang menurut saya sangat baru sekali bagi saya bacaan ini ya. Tadi yang Mas Veo juga awal-awal bilang kita ngomongin akses, kalau di arsitektur, akses tuh apa sih, kayak sirkulasi gitu ya, ngomongin transportasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata teori of access ini justru berbicara lebih dalam ya, konsep tentang akses gitu. Kalau saya sendiri dari diskusi dari Mbak Rika, Mas Veo, dan Pak Oswar dapat bisa memahami bahwa teori of access ini Ribot dan Peluso ini coba mengubah pandangan mengenai akses itu sendiri, bagaimana pihak-pihak tertentu dapat memperoleh sumber daya atau sesuatu dari yang tadinya pendekatan hak ke bagaimana cara dari pihak tersebut dapat memperoleh, kalau tadi kata Pak Oswar, memperoleh, mempertahankan, dan mengendalikan akses tersebut ke sumber daya gitu, ke sumber daya sesuatu gitu. Yang menarik tadi Pak Oji mengangkat bahwa punya hak bisa jadi belum tentu punya akses gitu, karena hak itu ada yang berbasis legal, tapi ada juga yang berbasis ilegal. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana pihak tersebut mampu mendapatkan manfaatnya. Jadi akses pemanfaatan. Tadi Pak Oji sempat mengangkat contoh bagaimana orang-orang miskin, karena kita lagi berbicara konteksnya Jakarta, bagaimana orang-orang miskin yang tidak punya hak tapi bisa memiliki akses gitu ya Pak Oji. Yang jadi pertanyaan besar di kepala saya sebenarnya mungkin bisa terjawab di pandemik berikutnya. Sebenarnya kalau kita mau bicara gimana ya orang miskin bisa punya dalam artian hak akses yang sama dengan pihak yang lain, berarti pertanyaan besarnya juga adalah bagaimana membuat orang miskin tersebut atau masyarakat memiliki posisi atau kemampuan menurut saya yang sederajat atau seimbang dengan pihak lain yang berkepentingan gitu, misalkan dalam hal ini pemerintah, developer, dan lain sebagainya. Itu sih yang saya tangkap Pak, yang saya tangkap sejauh ini dari diskusi hari ini, yang mungkin pertanyaan besar saya bukan terjawab di diskusi ini, tapi terjawab di diskusi-diskusi berikutnya. Gitu Pak Oji. Terima kasih. Apa yang disampaikan Rosa barusan itu penting sekali. Jadi terakhir Rosa menyebut tergantung posisi masing-masing pihak ya. Jadi itu yang disebut power. Jadi kekuasaan atau mungkin lebih dekat ya kekuatan. Ya perbedaan kekuatan dari masing-masing pihak di dalam melegalisir pemanfaatan yang dia punya. Gitu. Itu kalau di dua-duanya pemanfaat. Tapi kalau yang satu adalah pemanfaat, yang lain adalah mereka yang punya kekuatan dan bisa mendapatkan legalitas, gitu. Maka antara yang legal dan yang memanfaatkan, yang memperoleh legitimasi dari posisinya sebagai pemanfaat yang bersejarah di tempat itu, gitu. Nah ini problemnya reforma agraria perkotaan memang. Jadi bisa jadi seperti di kasus akuarium itu adalah wilayah legalitasnya itu ada di Pemda. Dulu pada kepemimpinan yang gubernur yang lampau, ya itu mereka tergusur saja gitu. Tetapi sekarang dia bisa menggunakan aset Pemda sebagai upaya untuk memanfaatkan wilayah itu. Nah, tetapi mekanismenya bagaimana? Ada perbedaan mekanisme apa pada yang dahulu maupun yang sekarang? Itu menarik sekali untuk melihat perbedaan kekuatan itu pada babak yang berbeda, di mana ada konfigurasi kekuatan yang berbeda. Nah, saya rasa dimensi itu dimensi yang paling penting untuk dipegang untuk di masing-masing tempat. Ini tentu beda-beda dimensinya nih. Bayangkan tanah merah yang ada di wilayah itu kan kekuatan Pertamina yang begitu besar di dalam
sifat penguasaan wilayahnya, tetapi juga masyarakatnya juga besar dilihat dari jumlah wilayah ya, yang itu juga memerlukan penelaahan sendiri. Bagaimana caranya menemukan ini sebagai namanya itu poin ataupun arena negosiasi yang kemudian sampai kepada poin titik-titik pertemuan di antara kedua yang perbedaan klaimnya. Nah, bukan cuma dua, ini ada berbagai macam yang lain gitu. Yang penting untuk dijembatani. Untuk kasus Muara Angke umpamanya itu kan menarik, kemarin itu PRK atau PRK-nya berubah ya sedemikian rupa ya, di mana ada perbedaan dan ada persamaan yang bisa bertemu gitu antara perencanaan Pemda dengan kedudukan dari orang-orang yang ada di kampung-kampung. Dari konteksnya kepedesaan ke kota bersama dengan program agraria, mereka semua tuh mengalami urbanisasi. Kira-kira begitu, apa yang terjadi? Saya tertarik dengan pertanyaan itu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang tidak begitu mudah ya untuk dijawab. Karena saya rasa ini seperti yang tadi ditanyakan ya, mengenai keampuhan dan keterbatasan satu teori tertentu ya di dalam menjelaskan. Jadi saya ingin sekali justru mencoba gitu dari segala macam penggunaan teori akses dari segi teritorial itu banyak memang di wilayah pedesaan bahkan pedalaman ya. Pesisir pantai, laut ya itu juga masih sedikit sekali. Saya belum pernah membaca naskah hal itu kecuali satu naskah yang berkenaan dengan bagaimana akses rakyat miskin terhadap pesisir pantai di Sulawesi Selatan ya, di Selayar itu dalam hubungannya dengan pemanfaatan untuk keperluan tambak rakyat gitu. Nah, tetapi kalau untuk yang di perkotaan ini merupakan tantangan luar biasa menurut saya. Dan ini yang hendak saya yang mengusulkan teori ini dibaca dan diberikan suatu perhatian untuk wilayah di perkotaan. Bosman, jadi ini pertanyaan kita bersama sebenarnya. Oke, Pak. Iya, Pak, karena udah jam 9 lewat juga, mungkin mulai diberikan panennya, apa tadi udah termasuk panen ya, Pak? Ya, itu sudah termasuk ya. Jadi saya rasa begini, kesempatannya kita pelajari ulang naskah ini, baca lagi setelah diskusi ini mungkin akan memperoleh satu cara baru gitu. Saya juga sebenarnya bermaksud mengambil kembali kesempatan ini sebagai cara mendapatkan apa yang mau kita terapkan dari theory of access maupun berbagai macam naskah yang memanfaatkan theory of access untuk dipakai di wilayah-wilayah untuk dibahas di naskah akademik. Baik, saya kembalikan kepada Astri ya untuk menutup acara ini. Oke, Pak. Mungkin closing statement, Pak, yang terakhir. Closing statement. Dari siapa? Dari Pak Oji, boleh. Begini, itu seringkali kita punya wilayah kerja pada yang konkret dan abstrak ya. Atau lebih daripada itu, dari konkret sama abstrak ini kita bikin policy ya, yang biasanya proses policy itu diperantarai oleh orang-orang ahli. Jadi proses policy formulations yang didahului oleh evaluasi terhadap efek dari suatu kebijakan tertentu, kemudian sampai kepada titik di mana kita memerlukan kebijakan baru. Nah, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan teori, ya, melihat, mengevaluasi, menggunakan teori itu. Kemudian lebih penting lagi adalah kita mau membuat usulan, ya, untuk kebijakan apa yang mau dipakai ketika dia diterapkan untuk kasus-kasus di perkotaan yang sudah kita
identifikasi masalahnya. Nah, pada soal ini itu memerlukan satu rentang rentang pemikiran. Jadi kita tuh masuk di dalam pemikiran sebenarnya, wilayah pemikiran. Tiap kali policy dibuat itu ada dasar-dasar pikirnya gitu. Maka itu bukan sekedar bahwa kita punya masyarakat yang secara sosial memerlukan ya pada akses pemanfaatannya dilegalisir, tetapi juga kita memerlukan pemikiran yang bisa memberikan keyakinan kepada policy makers bahwa ini adalah sesuatu yang mencapai cita-cita si policy maker itu untuk memberikan pengaturan yang lebih baik untuk pemerintah DKI Jakarta. Apa yang dimaksud dengan lebih baik itu juga perlu sesuatu yang diuraikan mengenai keamanan penguasaan tanah oleh masyarakat, kemudian juga berbagai macam kepentingan yang lain yang diberikan suatu solusi terhadap keperluan-keperluan pemanfaatan yang berbeda-beda, ya, cara pemanfaatan untuk keperluan masyarakat sama keperluan kelompok-kelompok pemanfaat lain tentu itu menjadi penting untuk dibahas oleh pemerintahnya. Nah, jadi dalam hal ini pemerintahan akan menjadi semacam simpul-simpul negosiasi. Nah, ini ya yang sedang berlangsung. Itu saja yang saya akhiri, Astrid. Ya, terima kasih banyak Pak Oji untuk closing statement-nya. Terima kasih juga telah memaparkan dan memberikan ilmu kepada kita untuk diskusi malam ini. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta kembali kepada peserta yang belum melakukan perkenalan, kepada Ibu Reni Nurhasana. Mungkin bisa dinyalakan video dan mic-nya, sebutkan nama, instansi, dan motivasi mengikuti pandemi. Iya, Mbak. Selamat malam semua. Mohon izin perkenalan diri, tapi saya ini dadakan tadi gabungnya, jadi masih jadi pendengar pasif dulu ya, Mbak. Saya dosen di Kajian Pengembangan Perkotaan di bawah Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Saya senang sekali sih baru pertama, namun kayaknya sih langsung berat gitu diskusinya, jadi mohon kerjasamanya supaya bisa ke depannya sama-sama belajar. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada Pak Martin Hadiwinata. Mohon perkenalannya, Pak Martin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Martin Hadiwinata. Saya ya termasuk tim untuk menulis naskah akademik untuk kawasan Muara Angke, dan saya sangat tertarik dengan berbagai topik dan tema yang yang dibicarakan dari yang saya baca, dan ya gitu sih. Itu lebih ingin memperdalam isu perkotaan, reforma agraria dan perkotaan, intinya di situ. Terima kasih. Bapak Pramudia, mungkin bisa perkenalannya, Pak, atau ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Pramudia. Saya salah satu warga di kampung yang menjadi program prioritas 21 kampung di Tanah Merah. Untuk motivasinya sebenarnya mana kami sampaikan juga kami lagi belajar. Memang apa yang disampaikan profesor ini memang menurut kami sebenarnya bukan kapasitas kami sebenarnya. Minimal kami juga belajar. Kemarin sudah kami banyak diskusi di masyarakat terkait, kemarin sempat disampaikan juga, kami di Tanah Merah sudah muncul master plan Pertamina, kami diskusikan kepada masyarakat, terus skema-skema apa yang nanti juga terpahit, apa yang nanti kita
menawarkan skema juga supaya pemahaman kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan konflik yang panjang. Mungkin itu, Mbak. Mungkin mohon izin, Mbak, saya mau tadi sebenarnya sempat nggak ini juga karena tadi sempat putus juga saya baru lagi di luar. Ini sih saya mau Pak Pramudia, mic-nya mati. Halo? Dengar ya? Iya, itu terkait perihal masalah teori akses yang tadi banyak disampaikan ya. Memang agak rumit juga. Cuma mungkin untuk sebagai gambaran di Tanah Merah, sebenarnya untuk di Tanah Merah sendiri bicara yang ruang lingkup, bicara aspek ekonomi maupun perizinan sebenarnya memang sudah berjalan. Hanya memang, dan juga saya rasa ini juga menjadi, saya tidak tahu nanti pemerintah, karena ini juga sebenarnya kejar-kejaran. Di sisi lain saya tidak tahu nih nanti apakah ini bagian daripada membangun interest kepada pemerintah. Ada beberapa pengembang juga bicara tadi juga untuk akses, walaupun dalihnya memang sosial ekonomi, itu ada beberapa memang banyak juga di Tanah Merah itu yang masuk. Kan gitu. Cuman memang saya tidak tahu apakah itu bagian daripada membangun interest kepada pihak-pihak terkait, artinya baik masyarakat ataupun pemerintah provinsi. Adapun yang bicara memang soal masalah akses dalam hal sebenarnya nggak jauh beda dengan penataan kampung, itu kan bicara aspek fisiknya ya, dalam ruang lingkup fisik atau infrastruktur. Karena sementara yang menjustifikasi kami sebagai definisi pemerintah juga, yaitu kami dikatakan kampung kumuh ya. Ini kan yang menjadi definisinya sudah jelas. Kalau hanya berbicara soal masalah akses, ini kan juga kampung kumuh. Makanya kemarin kami dengar statementnya Pak Gubernur, ini kampungnya yang dibuang itu kan kumuhnya. Kampungnya tetap dengan format-format baru. Itu kan bahasa Gubernur kemarin di Kampung Akuarium kan seperti itu. Cuma sementara dalam konteks kumuh ini kami tetap akan melekat kalau ini kan kalau bicara soal masalah aspek fisik atau infrastrukturnya yang tidak terbangun. Mungkin seperti itu. Kalau yang sifatnya aspek ekonomi, bagian daripada juga ruang lingkup akses, saya rasa itu tidak akan merubah definisi kampung kumuh juga. Kan seperti itu. Tuh. Yang saya sih titik beratnya mungkin lebih kepada itu. Jadi saya rasa banyak juga di Tanah Merah itu dari dulu untuk konsep pengembang ya, artinya saya tidak tahu itu apakah itu nanti dalam rangka membangun interest kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal bicara tadi akses, memberikan akses kepada masyarakat baik yang sifatnya sosial, ekonomi, itu udah terjadi di Tanah Merah. Itu dari Artagraha, ya macam-macam lah itu macam-macam itu. Saya tidak tahu lah, bukan kita berburu sangka, tapi apakah itu bagian daripada membangun interest kepada pemerintah, karena ya jelas kan ada domain-domain tertentu yang ini menjadi, kalau ini master plan-nya mereka bagaimana segala macam itu kan saya rasa seperti itu. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Oke, makasih Pak. Ya. Mungkin topik depan bisa terjawab, jadi semoga Bapak masih bisa ikut terus. Untuk diingatkan kepada peserta untuk melakukan revisi, menyetor revisi pada besok hari Selasa. Lalu untuk topik minggu depan, yaitu mengenai housing question. Nanti link bacaan akan diberikan di WhatsApp group. Sebelum saya tutup lagi, mungkin bisa dinyalakan semua videonya untuk diambil dokumentasi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.